Assalamualaikum, selamat datang di Najma Afsin Channel. Di sini kalian bisa menikmati novel-novel yang aku tulis secara gratis. Sebelum kalian lanjut menikmati novel aku, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe biar kalian dapat notifikasi. Terima kasih, selamat menikmati. Dinikahi dosen, part 26. Setelah tidak mendengar suara-suara lagi, aku membuka mata, menghirup nafas dalam-dalam lalu mengeluarkannya. Membangkitkan badanku lalu melakukan peregangan. Untunglah gumamku merasa terbebas dari situasi yang akan membuat aku dan Pak Alvin canggung. Beberapa menit setelah aku berbalik tadi, Pak Alvin langsung terbangun dan dia langsung pergi. Setelah menunaikan kewajiban sholat, aku langsung pergi ke dapur. Seperti biasa, Bu Iva terlihat kerepotan habis dari pasar subuh. Wanita setengah baya itu membawa banyak kantong kresek. Wah, Bu Ipah mau masak menu apa pagi ini? Tanyaku antusias sambil mengambil alih beberapa kantongan plastik lalu menaruhnya di meja. Ikan nila goreng, capcay sama sambal ijo untuk pagi ini, Neng, balas Bu Ipah. Wah, aku bantu ya. Bu Ipah menatapku sungkan. Jangan, Neng, nanti kayak kemarin. Aku menggeleng. Gak apa-apa, aku jamin Mama gak bakal potong gaji Bu Ipah. Kemana aja kemarin? Suara seseorang membuat aku dan Bu Iva menengok. Mama, aku kemarin menginap di rumah Bapak sama Mas Alvin, balasku dengan senyuman, mencoba ramah. Mending kamu setrikain baju Mama sama ayah mertuamu, daripada bantu-bantu di dapur, titah Mama mertua, sembari melipat tangan di depan dada. Aku menghela nafas dengan sabar, walau dijadikan kayak pembantu. Iya, Mak, mau dipakai kapan? Tanyaku. Maksudku, jika dipakainya bukan pagi ini, aku masih berkesempatan membantu Bu Iva di dapur. Lebaran kucing, desis Mama mertua dengan tatapan mata melotot. Ya sekarang lah, Mama sama ayah mertuamu mau kerja. Lanjutnya, oh iya Mak, aku serikain, ucapku. Dan membuntuti ibu tirinya Pak Alvin itu hingga berdiri di depan kamarnya. Mak, gak usah nyuruh Amel terus yang nyetrikain. Aku mendengar suara ayah mertua di dalam. Ya gak apa-apa lah, jadi menantu itu harus rajin, jangan malas-malasan, balas Mama mertua ketus. Tidak lama, langsung muncul di hadapanku dengan membawa setumpuk baju. Wow, aku kira hanya 1-2 setel, ternyata segunung ini mah. Selesaikan secepatnya, titahnya, lalu memberikan tumpukan baju itu padaku. Aku berbalik, namun langkahku harus terhenti saat Mama mertuaku memanggil. Menantu. Iya Ma, apalagi? Tanyaku, setengah kesal tapi tetap tersenyum. Besok malam ada acara makan kekeluargaan. Iin, pacarnya Alvin akan datang. Kamu harus bersikap sopan padanya, bisik Mama mertua. Sepertinya dia khawatir ini terdengar oleh ayahnya Alvin. Makan keluarga, dalam rangka apa Mah? Tanyaku. Ternyata ada tradisi makan makanan keluarga juga di rumah ini. Tapi kenapa Wati harus ikut serta? Iya, gak usah banyak tanya, jawab Mama dengan ketus. Aku mengiyakan saja dan segera berlalu. Namun di ruang tamu aku berpapasan dengan Pak Alvin. Baju-baju siapa itu? Tanya Pak Alvin. Baju Mama dan Ayah. Pak Alvin memijat kepalanya. Suruh Mama aja yang terika, dia punya tangan. Mendengar perkataan itu mataku melotot. Apa maksudnya coba? Pak, ini disuruh Mama, aku gak boleh nolak. Emangnya kamu gak ada jam kuliah pagi? Ngapain malah nyetrika sebanyak ini, ha? Tanyanya dengan nada kesal. Lah, kenapa dia yang kesal? Taruh itu di meja setrikaan, Mel, suruhnya. Aku menggeleng lalu mendekat ke ruangan khusus untuk menyetrika di samping ruang tamu. Amel, kamu gak denger saya? Taruh aja di situ, jangan repot-repot kamu nyetrikain, ucap Pak Alvin. Kenapa sih, Pak? Kan saya juga yang nyetrikain, kataku, tidak mau menuruti apa katanya. Pak Alvin mencomot satu setelan, lalu membawanya pergi. Pak, mau dibawa kemana? Teriakku, lalu menyusulnya hingga menaiki tangga. Ternyata dia berjalan ke lantai atas menuju kamar Mama tiri dan ayahnya. Pak Alvin mengetuk pintu kamar. Tak lama, wajah ayah mertua muncul. Mereka sama-sama terdiam. Kalian masih punya tangan, setrikalah sendiri baju kalian, ucap Pak Alvin dingin. Ia meletakkan baju itu di atas meja yang terletak di dekat pintu kamar ayah. Anehnya, ayah mertua hanya menghela nafas setelah Pak Alvin langsung pergi begitu saja. Ia melewatiku tanpa menatapku sama sekali. Kenapa sih dia itu? Pagi-pagi sikapnya sudah gak sopan begini. Kamu kenapa sih Mas? Tanyaku sembari mengikutinya ke kamar. Lain kali jangan mau disuruh-suruh. Kamu bukan pembantu di sini, jawab Pak Alvin sembari menyabar handuk yang tergantung di dekat lemari pakaiannya. Tapi cara kamu tadi itu Mas, kenapa begitu? Kenapa gak ngomong baik-baik sama ayah atau mama? Tanyaku. Lagian, aku gak apa-apa kok nyetrikain baju mereka selama gak ada kesibukan.
Pak Alvin berbalik, belum sempat kakinya melangkah ke kamar mandi. Kamu pikir saya nggak tahu kalau mama selalu ngomelin kamu, hah? Udah, jangan turuti apa maunya. Kamu abaikan aja. Dia ibumu, Mas, sahutku. Ibu Tirimel, ralatnya, lalu bergerak masuk ke kamar mandi. Aku hanya menatap nanar punggungnya yang menghilang di balik pintu. Kenapa dia hari ini sih malah emosian gitu? Terus lagi, aku merasa hubungan Pak Alvin dan ayah kurang harmonis, entah mengapa. Aku masih setia menunggunya selesai mandi sembari bermain ponsel. Aku baru ingat hari ini ada pertemuan dengan Kak Ramadan. Setelah sarapan aku juga harus segera bersiap. Mas, kita sarapan dulu, kataku mengajaknya. Pak Alvin berjalan ke arah meja rias, lalu mengelap-lap sedikit memar di wajahnya. Aku mendengar dia meringis tanpa mengiyakan ajakanku untuk sarapan. Akhirnya aku mendekati dia, mengambil obat oles di dalam laci tempat rias. Sini, aku oleskan minyak lebam biar gak terlalu sakit, ucapku sembari mengacungkan telunjuk yang sudah dibubuhi minyak oles. Gak usah, saya sendiri aja. Mas, aku gak bakal ajakin kamu sarapan bersama kalau kamu gak mau, aku berkata dengan serius. Aku berkata dengan menatapnya serius. Dia hanya menatapku tanpa berkata-kata. Aku memegang bahunya mengisyaratkan agar ia duduk di kursi. Aku pun melakukan hal yang sama. Kenapa kamu sampai bertindak berlebihan kayak tadi, Mas? Tanyaku sembari mengoles lebam-lebam di wajahnya. Gak usah kepo, balasnya dengan wajah yang malas. Aku sebenarnya gak apa-apa disuruh cuma nyetrika doang. Bukannya kemarin kamu dimarahin mama gara-gara bajunya hampir gosong karena ulah kamu? Tanyanya memotong pembicaraanku. Ya itu karena aku gak sengaja. Wajahmu kelihatan bete gitu. Pasti gak suka diomelin mama, makanya gak usah cari perhatian. Kamu tuh boleh leha-leha di sini sampai kita selesai. Jangan sok jadi menantu idaman. Aku menatapnya kesal. Sudah diobatin malah mengata-ngatai, dasar. Siapa juga yang sok aku di sini cuma jalanin peran aku sebagai istri, emang gak boleh? Tanya aku sebal. Membanting kapas bekas aku oles ke wajahnya tepat di atas meja. Emang mau belajar jadi istri beneran kamu? Tanyanya dengan mata memicing. Ya, walau sementara kan aku bisa belajar jadi istri, terus belajar menghadapi mertua julid. Aku keceplosan sendiri. Dia tersenyum menyeringai, lalu wajahnya didekatkan kepadaku. Terus kamu mau gak belajar cara istri layanin suami? Tanyanya, membuatku mengernyitkan alis. Apa maksudnya? Tanyaku. Jangan pura-pura gak tahu. Otakmu itu penuh hal-hal begitu kan? Tanyanya. Terus mendekat membuatku memundurkan badan. Kenapa sih dia malah menggodaku begini? Kalau hilap gimana? Apa sih, aku gak ngerti. Aku menggelengkan kepala. Dia malah maju terus hingga aku merasakan nafasnya di wajahku. Mendadak jantungku berdebar-debar, apalagi saat ditatap Pak Alvin dari jarak dekat begini. Masa gak ngerti? Tanya Pak Alvin. Wajahnya semakin ia dekatkan. Jangan, Pak, pekiku. Saat aku tahu maksud dia, membuat dia memundurkan wajahnya dan tertawa-tawa. Bisa gak sih bercandanya jangan gitu? Aku menatapnya tajam. Tidak terima dengan kelakuan Pak Alvin, apalagi dia pernah membelai wajahku di malam itu. Membuatku merinding saja mengingatnya. Katanya mau belajar jadi istri, ledeknya sembari beranjak dari tempat duduk. Ya gak gitu juga, belajar jadi istri itu banyak. Cara masak, membersihkan rumah, mengelola keuangan, parenting, dan lain-lain, jelas kok. Maksud saya ya begitu. Pasti kamu mikirnya aneh-aneh, tuduhnya. Justru bapak yang buat saya mikir aneh-aneh, kilahku. Karena jika dia tidak berbuat begitu, aku juga tidak akan menduga yang tidak-tidak. Bapak lagi, ulang Pak Alvin. Iya mas Alvin, ralatku. Bagus, kita sarapan di luar aja hari ini. Aku menoleh cepat ke arahnya yang sudah mengenakan baju hem. Tapi kan Bu Iva udah masak, tanyaku. Ya biar aja, saya suka makan di luar. Susah emangnya dibilangin, dasar mentang-mentang dosen, guru tuku sambil membereskan buku-bukuku di meja belajar. Apa kamu bilang? Dia berbalik menatapku dengan memicing. Gak apa-apa, mas hari ini mau ke kampus, tanyaku karena melihat kondisi wajahnya yang begitu. Iya, hari ini ada asisten dosen yang bakal naik jadi dosen tetap, jadi saya harus ikut menyambutnya. Oh ya, kamu bisa bantu saya nutupin lebam ini kan? Tanya Pak Alvin. Bapak mau pakai make up? Tanya aku tidak percaya. Sedikit aja, cuma nutupin biar gak kelihatan banget. Udah lumayan samar warnanya juga, ucapnya. Hanya membutuhkan waktu 10 menit. Akhirnya mobil Pak Alvin sampai di halaman restoran klasik yang elegan. Di sana ada tempat untuk duduk di kursi, ada juga yang lesehan di atas amben gazebo.
Aku dan Pak Alvin memilih tempat duduk yang paling ujung. Kami duduk di kursi dengan meja yang cukup untuk 4 orang. Kamu pilih aja mau pesan apa, ucap Pak Alvin. Aku mengangguk setelah melirik dia yang tengah memainkan ponsel. Kak, suara seseorang terdengar melengking dan aku sangat hafal suaranya akhir-akhir ini. Aku yang tengah memilah menu menoleh ke belakang. Aku melihat Wati tengah melambai. Kamu ajak Wati juga, tanyaku ke Pak Alvin. Ia mengangguk santai. Aku pergi aja kalau gitu. Entah kenapa aku mendadak kesal. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian bisa menikmati video-video aku yang lain. Silahkan kalian ubek-ubek channel aku. Nah, mungkin itu saja. Sekian dari aku. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum.